Kemarin-kemarin kan lagi viral berita tentang gangster WNI di Jepang dan baju yang bertuliskan PHD di punggung dalam video dengan durasi beberapa detik. Tapi ada banyak orang yang mengatakan bahwa berita ini tuh hoax ya minasama. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ohayo, konnichiwa, konbanwa, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam minasama. Jadi gini minasama ya, kemarin kan lagi viral berita tentang gangster WNI di Jepang yang mempertontonkan WNI memakai baju hitam dengan bergerombolan di jalan. Lalu ada juga yang sedang memegang sajam. Kemudian dua WNI yang berboncengan sambil membawa bendera dan baju yang bertuliskan PHD di punggung dalam video dengan durasi beberapa detik. Tapi ada banyak orang yang mengatakan bahwa berita ini tuh hoax ya sama. Dari infokompas.com, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengungkapkan pihaknya belum menemukan adanya indikasi pembentukan geng atau kelompok dengan warga negara Indonesia di Jepang. Terus, Konjen juga menyampaikan bahwa biasanya di saat liburan atau akhir minggu, memang terdapat sejumlah komunitas WNI yang berkumpul di wilayah Dotonbori dan Namba di Osaka dalam jumlah dan suasana yang biasanya wajar terkendali. Menurut pribadi saya minasama ya, pandangan orang Jepang melihat orang segerombolan apalagi semuanya memakai pakaian serba hitam, itu anggapan orang Jepang ya kayak gangster gitu lah. Tahu kan filmnya Cruise Zero kan? Nah kayak gitu. Gak tahu itu kalau misalkan komunitas atau organisasi, apalagi organisasi tersebut atau komunitas tersebut sampai mengganggu aktivitas orang Jepang. Kemarin juga tuh kan ada berita yang tentang orang jualan kebab. Terus antriannya tuh panjang sampai mengganggu orang Jepang yang mau lewat gitu kan. Terus akhirnya ya dia ngelapor ke polisi dan gak lama kemudian itu polisi datang buat ngusir jualan kebab tersebut. Tapi salutnya polisi Jepang itu kan cara ngusirnya itu loh. Jadi antriannya kan panjang. Terus dia ditungguin tuh jualannya sampai antriannya habis. Nah, jadi ya akhirnya penjualnya ya pulang gitu kan. Oh iya sama. Jadi kita di sini itu tamu. Jadi sebisa mungkin kita harus mengikuti aturan tuan rumah. Dan soal organisasi ataupun komunitas, saya yakin mau di pelosok Jepang manapun, itu pasti ada kok organisasi atau kelompok yang biasanya kayak ngadain kumpul-kumpulan gitu kan. Tapi menurut saya kalau misalkan nih ada ngajak kumpul terus ngelakuin hal yang positif sih nggak apa-apa. Terus kalau misalnya nih kumpul terus mengganggu aktivitas orang Jepang sekitar maupun kalau pas kumpul juga terus ngobrolnya tuh yang keras gitu kan, berisi gitu, bisa-bisa polisi yang datang. Karena dulu tuh saya juga pernah ngalaminya juga kan. Ceritanya gini, saya di Jepang tuh baru datang belum sampai 3 bulan kalau nggak salah itu kan. Itu didatengin polisi di depan apa tuh gara-gara sebelah apa tuh saya tuh nyalain musik pakai salon aktif. Nah suaranya itu menggelegar banget kan sampai kedengaran kanan kiri, yang bawah juga kedengaran. Ini ke lantai 2 jadi yang bawah cuma kedengaran luar juga. Nah akhirnya sebelah batu tuh ngelaporin polisi. Kejadiannya kalau nggak salah pas malam deh. Jadi didatengin tuh sama polisi. Nah ditunjuk sama yang ngelaporin itu kamarnya ini tuh. Nah akhirnya disamperin tuh di kamarnya, terus dimintain tuh Zario Kadonya itu dipoto, terus Kaisanya juga akhirnya dilaporin sama pihak orang Kaisa. Jadi Jepang tuh kan gimana ya, negara yang bisa dibilang kayak ya cocok lah buat kalian yang suka kesunyian, nggak terlalu apa suka dengan keramaian gitu. Yang sedang di Jepang, tolong patuhin aturan yang ada di Jepang ya. Kasihan kuai kalian yang sedang berproses ke Jepang atau yang ingin bekerja ke Jepang, pasti nantinya akan dipersulit prosesnya gitu kan. Kalau banyak kasus yang mengatasnamakan negara kita. Ingat tujuan di awal, sebelum berangkat di sini kita kan niatnya buat kerja, buat mengangkat derajat kita sendiri maupun keluarga. Oke lah,
kalau misalkan nih kalian mau gabung ke organisasi maupun komunitas apa saja, tapi usahakan yang bisa memberi nilai positif buat orang lain. Kalau nggak bisa buat orang lain, ya buat diri kalian sendiri gitu loh, minimalnya kayak gitu. Dan untuk berita hoax maupun realitanya seperti apa, yang kasus apa gangster WNI di Jepang itu, mungkin dari Minasama ada yang tahu real, ada faktanya seperti apa, tolong komentar di bawah ya. Barangkali ya itu buat apa, referensi warga Indonesia di Indonesia ataupun di Jepang. Maksudnya tuh realitanya kayak gimana, karena ya dari banyak pihak yang menyatakan kalau berita ini hoax, videonya itu editan ya kan. Ada pula yang bilang kalau ini itu real, hanya saja organisasi yang kelihatannya seperti gangster karena semuanya tuh berpakaian hitam kayak gitu ya, sama ya. Jadi anggapannya orang Jepang tuh, oh pakainya hitam sekerombolan banyak orang tuh dikira itu gangster, padahal itu ya kalau anggapan kita ya kayak komunitas lah, organisasi lah kayak gitu. Kenapa? Karena kebanyakan di Indonesia itu identiknya bajunya warnanya hitam kayak gitu ini sama. Oke, sekian video dari saya. Mohon maaf salah kata. Kalau misalkan ada yang tahu realnya kayak gimana, tolong komentar ya. Sekiranya sama desta. 私の動画を見てくれてありがとうございました。じゃあね